Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aksi nyata pemimpin dalam pengelolaan sumber daya modul 3.2. Perkenalkan, nama saya Ibu Asyatul Jalilah dari UPT SDN 48 Gresik. Saya calon guru penggerak angkatan 9. Tak lupa perkenalkan juga fasilitator saya Bapak Muhammad Janji Haryono dan Ibu pengajar praktek saya Ibu Wiwi Alfiah. Balik Bu Evi juga nambahnya berada di ambang kelulusan, ya, dengan nanti Jalilah itu lulus dengan kategori lulus. Nah, apakah dalam perjalanan guru penggerak Jalilah ada perubahan dari sebelum daftar sampai sekarang sudah mendapatkan gemblengan di dalam guru penggerak? Untuk saya pribadi, dan saya pribadi akhirnya kan kolaborasi. Iya, kolaborasi sama Bu Jalilah. Jadi tak tahu saya juga butuh ilmunya Bu Jalilah, pengimbasan ilmunya dari CBP itu seperti apa. Akhirnya kan kita koordinasi berdua, sering ngobrol bareng, sering kolaborasi seperti kemarin itu. Kursi juga bersama Bu Jalilah sering kelas saya juga butuh tetap Bu Jalilah. Jadi akhirnya kita ada koordinasi berdua. Intinya kan perubahannya seperti itu Bu, itu ilmunya juga dapat, teman-teman juga kan dapat ilmunya dari CBP yang seperti elaborasi kemarin itu. Jadi menurut beda itu kira-kira yang perlu diperbaiki lagi atau ditingkatkan oleh Bu Asyatul Jalilah itu karena
siap-siap tuh. Bu Jali nanti kok aku bingung kayak gini. Kalau misalnya jalan ke arah sana itu, arah mau itu arah sana. Jadi mungkin berarti kode-kode pas rakoi mungkin intensitas untuk berkata ditambahkan supaya chemistry itu akan segera terbangun. Pelajaran saya ambil banyak sekali kemarin saya review sendiri kemarin. Kesalahan saya kemarin seperti ini kayak gitu. Jadi kalau yang pendidikan dengan pengawas itu kan beda, karena kan kita secara teori ada itu itu kan semuanya dari yang saya dapat teorinya dapat pengalamannya. Iya. Mudah-mudahan masih ingat nanti misalnya juga harus membiasakan ilmu restitusi itu, sehingga dan restitusi itu tidak hanya dilakukan oleh seorang guru, bisa dilakukan oleh pada saat jenengan bisa jadi kepala sekolah. Pada saat guru itu bagi kita kok karena pada saat kita itu menjadi seorang leader itu harus tahu manusia itu kan kadang-kadang kan olehnya. Mungkin manusia itu kok fine saja gitu aja. Nah, pada saat pada saat harusnya itu di jalurnya begini kok nyebut gini misalnya dorong. Nah itu sekarang kepala sekolah ya bisa restitusi guru-guru kan sudah ada langkah-langkahnya termasuk kita untuk bisa mengembangkan mereka, karena sekarang ini kan gak lagu ada di sana ini, gak lagu ada di buku, justru malah nanti akan menjadikan anak itu trauma, jadikan anak itu semacam kena bully atau kena apa itu, sehingga efeknya itu nggak hari ini, efeknya itu di kemudian hari. Itu dari termasuk mereka sudah enjoy dengan kita, barulah itu kita bawa mereka ke jalur yang kita inginkan gitu. Jadi nggak sampai menimbulkan, kalau mereka dulu kan konvensional itu kan ini dikandani alah kamu bingung lagi ini dia ini ya, tapi tidak mengkaji ulang sebab musabab dan efek ke depannya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih saya. Tujuan pembelajaran, calon guru penggerak mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Berikut dokumentasi tentang diskusi pemetaan aset. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sekolah wajib membangun ekosistem yang mampu merangsang pertumbuhan dan perkembangan murid demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Keberhasilan sebuah proses pembelajaran sangat tergantung pada cara pandang sekolah melihat ekosistemnya, apakah sebagai kekuatan atau sebagai kekurangan. Sekolah yang memandang sebuah sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan atau aset, maka sekolah ini tidak akan berfokus pada kekurangan, tapi berupaya pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Berikut dokumentasinya. Rangkaian kegiatan aksi nyata. Yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah untuk mengidentifikasi aset yang ada di sekolah. Yang kedua, berkolaborasi dengan rekan guru untuk mengidentifikasi apa saja aset yang dimiliki sekolah, atau internal maupun eksternal. Dan yang ketiga adalah berdiskusi dengan murid dan wali murid untuk mengidentifikasi aset yang dimiliki sekolah. Berikut dokumentasinya.
Dokumentasi pemaparan materi tentang pemetaan aset oleh calon guru penggerak. Berikut hasil notulennya dan daftar hadir yang didokumentasikan. Kegiatan 1. Calon guru penggerak berdiskusi dengan kepala sekolah untuk mengidentifikasi aset yang dimiliki oleh sekolah. Berikut dokumentasinya. Kegiatan yang kedua adalah calon guru penggerak berdiskusi dengan rekan sejawat untuk bekerja sama mengidentifikasi aset yang dimiliki oleh sekolah, baik internal maupun eksternal. Berikut dokumentasinya. Dokumentasi dengan anak-anak. Saya juga menyampaikan dan mau lanjut ke jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bu Evi dan teman-teman. Saya untuk program pendidikan guru penggerak yang 9 bulan saya lalui, mulai dari Juli sampai April besok. Saya mau mengucapkan 3 hal. Seandainya teman-teman mau ingin mengikuti, monggo. Nanti kalau misalnya tanya-tanya, monggo. Seperti itu. Di guru pendidikan guru penggerak ini ada 3 sub pembahasan. Teman-teman. Yang pertama yaitu tentang bagaimana pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan cara sedikit bahasa. Pernah kita lakukan itu, diseminasi kita sudah pernah lakukan. Yang kedua adalah coaching, dimana bagaimana kita bisa melakukan RPG, rencana pembelajaran dengan sistem coachnya. Waktu itu sampelnya yang saya gunakan adalah berbeda. Jadi kalau kita tadi sempat kita kemarin waktu awal-awal juga waktu diseminasi kapasitas dan lain-lain, ada beberapa teori-teori yang berlawanan di kampusnya. Karena Bu Yusi juga waktu itu behavior juga berlawanan seperti itu. Ini juga berlawanan teori ini. Kenapa? Di kekuatan tidak berbasis kekurangan. Jadi kalau mengambil sesuatu, nah untung di sini saya tidak menggurui. Insya Allah teman-teman sudah pandai. Cuma yang pertama kita disuruh mensosialisasikan. Ibaratnya seperti itu. Saya sudah bentuk koordinasi seperti itu. Jadi di sini materi yang pertama yaitu memetakan aset ini, kita itu tidak berbasis kekurangan. Jadi kalau ada seseorang punya kekurangan, tidak diambil situ tapi diambil kekuatannya apa. Jadi misalnya jadilah kekuatannya. Jadi bagaimana kita seorang pemimpin tidak mengambil kekurangan orang itu, tapi diambil kekuatannya seperti itu. Jadi dalam pengambilan keputusan tidak boleh ngambil negatifnya, tapi ambillah positifnya. Jadi mindset kita dibina untuk tidak menjudge sesuatu seperti itu. Nah, di sini ada menganalisis aset kekuatan dalam pengelolaan sumber daya efektif dan efisien. Di sini ada ini Bu, sistemnya itu berbasis aset based community development. Jadi situ pengembangannya itu ada 7 aset di sini. Nanti dalam diseminasi ini saya bilang ke Bu Evi bahwasanya saya butuh 7 aset yang ditelaah di sekolah kita. Yang pertama di situ yang pendekatan berbasis aset ini tadi yang sudah saya jelaskan bahwasanya kekuatan sebagai tumpuan berpikir. Jadi kita ngambilnya potensi yang positif. Jadi aroma positif yang kita ajukan seperti itu. 7 modal yang dimiliki sekolah
dan yang ketujuh adalah modal agama dan budaya. Jadi nanti di sini saya minta nanti tiap guru untuk menuliskan kira-kira modal manusia kita itu apa. Bisa berhasil, ada 7 komponen itu harus dipertimbangkan. Jadi bagaimana modal manusianya itu, kita itu masuk di kategori yang mana seperti itu. Ya, ini sudah saya analisis di situ. Barangkali monggo Bapak Ibu yang sudah saya sodorkan itu ada kiranya yang belum saya tuliskan di situ. Monggo dituliskan Bapak Ibu yang modal manusia. Yang modal sosial seperti itu contohnya. Nah, monggo dibaca dulu. Yang modal politik seperti itu. Dan yang modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan atau alam, modal finansial seperti itu. Insya Allah dengan kita berbasis potensi keuangan, insya Allah kita bisa berkembang meskipun kondisi sekolah itu kita itu di bawah sana. Katanya nomor 1 Bu Feni atau Bu Venda atau Bu Yusi atau Bu Yunipa, Bu Liha, Bu Santi, barangkali ada yang kurang di sini mau. Jadi intinya itu berbasis aset itu bukan kita itu punya lemari, punya kayak laptop aja, itu bukan. Jadi ada 7 komponen itu yang dikembangkan, yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan sekolah seperti itu. Selama ini kan yang digunakan aset itu Pak Rosidi kan, kalau Pak Joko itu kan aset itu kan punya berapa lemari, berapa laptop, berapa kayak gitu. Hampir sama dengan inventaris seperti itu. Mindset kita seperti itu. Ternyata di sini itu 7 modal yang dimiliki sekolah itu ya 7 itu. Ini tanya ya. Iya, ngomong. Modalnya modal manusia. Iya. Di sini apakah orang tua dan komite juga termasuk? Itu PT 48 Iya. juga modal manusia. Jadi banyak. Iya. Ini orang tua murid dan komite untuk kerjasama itu sini beda kan? Di sini itu masih kalau di berapa persen itu masih belum kelihatan. Kenapa kok saya bilang tidak bersalah? Sebenarnya saja Bu, hari ini saja kita kan tabungan. Nah, itu PP itu belum diambil. Berapa 700? Yang paling tinggi itu PP 700. Nah, itu belum diambil. Padahal kan kita sudah sebelumnya sudah ngomong jam berapa diambil. Terus di sini tuh orang muridnya nggak disiplin. Saat kita ngomong, Pak nanti diambil kan jam segini sampai jam segini. Ada yang datang tadi jam 7:30 sudah datang. Jam 7:30 sudah datang. Yang pertama kayak gitu. Yang kedua, saat kita mengeluarkan dengan edaran, anak-anak kasih edaran ujian. Saat ujian, dikasih ujian. Kita jam segini kan jam segini ya pelajaran ini sudah saya share di grup juga. Bu mohon ya bimbingannya ini hari puasa, bimbingannya belum. Nah malam Seninnya itu bel ibunya yang ibunya itu, Bu ini sekolah yang ini ya itu kan Bioko. Terus sekolah seperti berarti kan apa yang kita kasihkan, apa yang saya share di grup itu, jadi kan sambilan saja nggak diperhatikan seperti itu. Jadi kolaborasi dengan wali murid ke sekolah itu masih ya ada sih, ada yang perhatian tuh ada kayak hari itu dia belajar kayak berarti Kita belajar. bagaimana tentang lumayan solusi menghadapi wali murid itu apa solusi? Memang yang pertama kalau solusi satu memang kita butuh pendekatan. Terus terang aja kita perlu pendekatan. Kalau memang pendekatan itu kan kadang saya juga melakukan pendekatan. Kadang apa yang kita sampaikan, memang taraf pendidikan yang di sini itu kan beda dengan yang ada di sekitar lingkungan yang saya sudah ngomong ke forum dalam forum ini, forum yang menunjukkan cara berpikir seseorang. Memang betul itu. Kenapa? Wali murid saya itu hampir lulusan SD semua. Ibunya PP lulusan SD, yang lulusan SMA cuma bapak yang berani. Semuanya lulusan SD. Padahal gayanya itu kayak masalah make up mungkin atau fashion mungkin beauty yang pun lebih
fashionable oleh murid saya gitu loh. Yang nggak ada atau bu siapa ya? Bu Reni ya. Maksudnya kan dalam hal fashionable waktu kita apa ziarah kan orang-orang kayak gitu modelnya. Ini kita juga kalah gitu loh. Seperti itu. Jadi kita sudah bertahan Bu Evi. Kadang-kadang saya sudah tak lulus tak ngomong. Pada saat pertemuan ya tak omongi, kalau ada anu tak teleponi. Terakhir memang kalau saya sudah mentok nggak bisa, karena tak liliti. Kalau tak liliti nggak bisa, ada gaulnya ya itu. Intinya saya sudah berusaha, saya sudah ikhtiar. Semuanya tergantung. Awalannya kan kita pada saat sujud kepada Allah seperti itu. Jadi intinya itu yang saya lakukan. Jangan semangat ya. Tidak awal semuanya di sini tuh katanya BP yang berkah. Semangat. Modal politik ini kayaknya di masa ini juga barangkali itu kita nanti waktu karena nanti saya ikuti tanggal 18 kita ke ngantuk ini ya silaturahmi ya kita ngantuk apa itu kita bersilaturahmi ke tanggal 19-nya saja ini apa itu ke mana pun ke Pantura Pantura nanti ditambah ke Pak Jamal Ini kan sudah selesai ini, bosnya pemetaan aset ada kelebihan atau kekurangan yang ada di situ yang saya paparkan belum untuk menerima masukan. Yang terakhir adalah materi planning, organization, attention, dan control. Meskipun kita punya programnya banyak, tanpa adanya perhatian dari semuanya, stakeholder nggak bisa jalan. Kontrol yang nggak ada pengawasan juga nggak akan jalan. Jadi dalam manajemen itu harus kolaborasi seperti itu memang betul. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pendidikan penggerak saya insya Allah selesai berkata ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Apabila saya dalam bersikap atau bertutur apabila kurang berkenan dengan teman-teman, saya mohon maaf. Saya tutup BPD. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan hasil pemetaan aset. Yang pertama, modal manusia. Yang pertama adalah memiliki sumber daya manusia atau SDM yang kompetensi. Pendidikan minimal S1 100%, status P3K 27%, GTT 27%, bersertifikat pendidik 54%, proses sertifikasi 9%, berusia muda, kaum milenial yang penuh inovatif dan menguasai IT. Terdapat 1 calon guru penggerak, 9% guru mengajar kegiatan ekstrakurikuler dan aktif mengikuti lomba dan kegiatan. 75% guru aktif mengikuti pelatihan, workshop baik daring maupun luring, juga aktif di kegiatan KKG. Yang kedua, murid heterogen pada dasarnya memiliki sifat penurut, mudah diatur dan diarahkan untuk menggali potensi, minat dan bakatnya. Pendekatan persuasif dan home visit sering menjadi solusi dalam menangani murid yang bermasalah. Dan yang ketiga, orang tua dan komite mendukung kebijakan dan proses belajar mengajar
yang berpihak pada murid. Dan yang keempat adalah pengawas sekolah melakukan pembinaan secara intens dan berkala sehingga banyak membantu memberi solusi di saat yang tepat. Yang pertama, modal manusia. Yang pertama adalah memiliki sumber daya manusia atau SDM yang kompetensi. Pendidikan minimal S1 100%, status P3K 27%, GTT 27%, bersertifikat pendidik 54%, proses sertifikasi 9%, berusia muda, kaum milenial yang penuh inovatif dan menguasai IT. Terdapat 1 calon guru penggerak, 9% guru mengajar kegiatan ekstrakurikuler dan aktif mengikuti lomba dan kegiatan. 75% guru aktif mengikuti pelatihan, workshop baik daring maupun luring, juga aktif di kegiatan KKG. Yang kedua, murid heterogen pada dasarnya memiliki sifat penurut, mudah diatur dan diarahkan untuk menggali potensi, minat dan bakatnya. Pendekatan persuasif dan home visit sering menjadi solusi dalam menangani murid yang bermasalah. Dan yang ketiga, orang tua dan komite mendukung kebijakan dan proses belajar mengajar yang berpihak pada murid. Dan yang keempat adalah pengawas sekolah melakukan pembinaan secara intens dan berkala sehingga banyak membantu memberi solusi di saat yang tepat. Berikut dokumentasinya tentang modal manusia. Modal sosial. Yang pertama, hubungan kekeluargaan rekan guru dan tendik yang terjalin baik dan mendukung, saling berkolaborasi. Yang kedua, antara wali murid dan sekolah dan komite juga terjalin, saling bersinergi dalam melaksanakan program sekolah. Yang ketiga, alumni dan warga sekolah juga terjalin hubungan yang harmonis, seringkali mengadakan kegiatan bersama untuk mengembangkan sekolah. Yang keempat adalah sekolah serta antar lembaga sangat kompak dan saling bersilaturahim. Yang kelima adalah warga sekolah dan masyarakat sekitar. Setiap kegiatan melibatkan masyarakat sekitar, misalnya pembagian zakat fitrah, takjil, pembagian daging kurban, dan lain-lain. Yang keenam adalah sekolah juga mendapatkan bantuan dari luar atau pemerintah atau swasta, antara lain beasiswa atau Basnas, Nurul Hayat, PGRI. Berikut dokumentasinya. Yang ketiga adalah modal politik. Yang pertama, PLN, kerjasama dalam jaringan listrik untuk penerangan dan jaringan internet agar terpenuhi dengan baik dalam membantu proses pembelajaran. Yang kedua adalah rumah sakit atau puskesmas, di mana pelayanan kesehatan bagi guru dan murid. Dan yang ketiga adalah kebijakan pendidikan atau kartu Indonesia Pintar. Dan yang keempat adalah perbub tentang Posda. Berikut adalah modal politik, dokumentasinya. Yang keempat adalah modal agama dan budaya. Yang pertama adalah pembiasaan. Di pembiasaan ini Senin sampai Sabtu doa sehari-hari dan membaca Asmaul Husna, sholat duha, tadarus, sholat duhur berjamaah, istighosah, penerapan budaya 5S, Jumat bersih, tarjem, tahfidz, dan sebagainya. Yang kedua adalah peringatan hari besar, Maulud Nabi, Isra Mi'raj, 1 Muharram, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah ekstrakurikuler, yaitu Murotal Juz 30 Al-Banjari. Dan yang keempat adalah masyarakat yang religius dan banyak tokoh agama di sekitar, sehingga banyak tokoh agama di sekitar dapat digunakan partisipasinya dalam kegiatan keagamaan untuk kegiatan sekolah. Yang kelima adalah
kreativitas. Siswa yang tinggi dapat melestarikan budaya. Dan yang keenam adalah hampir 95% suku Jawa yang terkenal dengan unggah-ungguhnya. Hal ini menjadi pembentukan karakter siswa. Berikut adalah dokumentasi dari modal yang keempat. Modal yang kelima adalah modal fisik. Yang pertama adalah bangunan. Gedung sekolah yang memadai dengan ruang kelas yang nyaman dan memiliki ruang penunjang, pembelajaran yang lengkap. Yang kedua adalah sarana prasarana, yaitu sekolah yang luas, halaman yang luas yang dilengkapi taman, dan yang kedua adalah parkir yang memadai, ruang kelas dengan fasilitas sesuai dengan standar, ruang lab komputer untuk pembelajaran. Yang kelima adalah perpustakaan. Yang ketiga adalah infrastruktur. Gresik kota metropolitan, efeknya pada kemajuan infrastruktur daerah, terutama pendidikan, akses jalan, letak strategis dan di tengah kota, menunjang pelaksanaan proses kegiatan pembelajaran. Berikut adalah dokumentasi modul yang kelima. Yang keenam adalah modal lingkungan atau alam. Sekolah yang memiliki persediaan air yang bersih, yang melimpah dari sumur tua, dan kondisi udara yang bersih dan sejuk. Lokasi strategis berada di tengah kota, mudah dijangkau berbagai kendaraan karena dekat dengan jalan, dekat dengan puskesmas yang mempermudah akses untuk berobat. Berikut adalah dokumentasi yang keenam. Modal finansial adalah modal yang ketujuh dalam pemetaan aset, yaitu penggunaan dana BOS dari pemerintah pusat yang tepat sasaran, masuk dalam RAPBS, diperuntukkan sesuai dengan ketentuan, membantu pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang tidak dapat dibiayai oleh bantuan operasional sekolah atau BOS reguler. Adanya dana PIP bagi murid yang kurang mampu yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan sekolah murid. Adanya dana uang sewa kantin yang bisa dimanfaatkan untuk operasional sekolah. Dan adanya dana paguyuban kelas yang dimanfaatkan untuk kepentingan murid. Assalamualaikum Bu Penda, Dari teman maaf mengganggu lagi. Ada tugas yang terakhir Bu, yaitu tentang 3.2 tentang pemetaan aset. Pemetaan aset kemarin saya sudah melakukan ini. Saya mau tanya ini Bu, sebagai calon guru penggerak yang melakukan pendidikan guru penggerak, bagaimana proses Bu Penda dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Saja Bu Jamila, seperti yang disampaikan Bu Jamila di hari Sabtu kemarin tanggal 23 Maret 2024, kita semua berkumpul di satu ruangan, kita diskusi bersama. Bu Jamila menyampaikan materinya mengenai aset sekolah. Alhamdulillah kami para dewan guru, ibu kepala sekolah juga menemukan dan Bu Jaila memberikan ilmu baru kepada kami mengenai disiplin positif, aset-aset. Saya mengetahuinya itu aset itu apa yang dimiliki oleh sekolah, yaitu barang. Ternyata lebih dari itu, aset itu ternyata ada 7 aset, ada 7 modal yang sudah Bu Jaila jelaskan, yaitu ada modal manusia, modal sosial, politik, dan lain sebagainya. Jadi di situ kami mendapatkan pengetahuan baru bahwa aset itu tidak hanya barang, tapi juga semua yang ada di sekolah itu termasuk aset, termasuk sumber daya manusia yang ada di dalam sekolah itu dan di lingkungan luar sekolah juga. Oke, Penda, pertanyaan selanjutnya apa saja kendala dan tantangan yang Bu Penda hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah dan bagaimana Bu Penda mengatasinya?
mulai dari permasalahannya pertama, yaitu kita berbeda pendapat antara guru satu atau guru lainnya. Itu kita kan pola pikirnya kan bermacam-macam, jadi berbeda-beda. Jadi kendalanya itu menyatukan atau menyamakan suara kemarin tentang aset-aset yang ada di sekolah itu tadi. Sehingga perlu diskusi lah, kemarin diskusi bersama teman-teman untuk apa saja sih aset-aset itu tadi. Setelah kita menemukan jawaban, kita tulis, kita satukan di notu larangan seperti itu. Tadi sudah teratasi kendalanya dan teman-teman juga sudah mengetahui jawaban yang seperti apa, aset-aset tadi itu isinya apa saja. Kira Bu Fenda, bagaimana perasaannya Bu Fenda saat berhasil mengidentifikasi pemetaan aset yang ada di sekolah? Perasaannya pertama kan senang, setelah diskusi panjang kan kita mendapatkan jawaban, kita bisa memetakan aset-aset yang ada di sekolah. Jadi perasaannya pertama senang sekali karena kita mengetahui pemetaan yang ada di sekolah. Kita bisa Apa pertimbangan Bu Fenda dalam menentukan sumber daya sekolah? Menurut saya, pertimbangan saya dalam menentukan sumber daya sekolah itu jelas lebih jauh tidak bisa dilakukan sendiri oleh salah satu pihak sekolah saja. Jadi kita harus melibatkan seluruh stakeholder di sekolah, itu meliputi mulai dari kepala sekolah, dewan guru, TU atau TNB itu tadi, murid, wali murid, paguyuban, ya, semua komunitas sekolah juga harus dilibatkan dan seluruh masyarakat. Karena dengan berkolaborasi kita bisa mendapatkan masukan-masukan tadi dari beberapa tokoh tadi saya sebutkan tadi terkait akses sekolah ini. Berarti ada kolaborasi 7 stakeholder tadi, itu pemetaan aset tadi dengan beberapa stakeholder yang ada di sekolah seperti itu. Dilibatkan semua yang ada. Bu Fenda, hal apa yang dijadikan sumber daya sekolah yang belum Bu Fenda tentukan dalam proses yang sudah dilakukan pada saat kemarin? Hasil kemarin saya rasakan pasti ada maksimal kita temukan. Jadi tidak perlu aset kita temukan jalannya, waktu program-programnya nanti akan kita temukan apa saja yang belum dilengkapi dalam dari tahun kemarin. Berarti nanti ada tindak lanjutnya. Terima kasih Bu Fenda. Assalamualaikum Bu Fenda. Terima kasih. Sampai bertemu dengan tugas yang selanjutnya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.